Di era digital seperti sekarang, kita semakin sering melihat wajah-wajah baru bermunculan di media sosial. Mereka menghadirkan berbagai macam konten, mulai dari edukasi, hiburan, hingga konten yang secara eksplisit mengandung unsur seksual. Berdasarkan pengalaman pribadi dan riset yang gua lakukan, konten dengan unsur seksual memang cenderung menarik perhatian lebih banyak orang dibandingkan dengan konten edukatif. Ini bisa dijelaskan secara logis. Konten edukatif membutuhkan konsentrasi untuk dipahami, sementara konten yang lebih eksplisit dapat dikonsumsi tanpa perlu banyak berpikir. Jujur, saya cukup prihatin melihat bagaimana engagement pada konten edukatif yang membutuhkan usaha besar seringkali kalah jauh dibandingkan dengan konten-konten yang lebih ringan. Membuat satu video edukasi membutuhkan riset, penyusunan naskah, storytelling, editing, dan berbagai tahapan lainnya. Meskipun begitu, hasilnya belum tentu mendapat atensi besar. Bahkan jika ramai, seringkali disertai dengan komentar negatif. Sebaliknya, konten yang hanya berisi tarian atau ekspresi tertentu bisa langsung viral tanpa banyak usaha. Fenomena ini menunjukkan bahwa mayoritas audiens lebih memilih konten yang mudah dikonsumsi tanpa perlu banyak berpikir. Berdasarkan penelitian, manusia cenderung tertarik pada konten erotis karena adanya reaksi alami di dalam otak. Ketika seseorang melihat konten semacam itu, bagian otak yang disebut nukleus accumbens dan sistem limbik akan aktif, menghasilkan perasaan senang dan puas. Reaksi ini terjadi karena pelepasan dopamin, hormon yang berperan dalam menciptakan rasa bahagia dan ketagihan. Itulah sebabnya banyak orang terus mencari konten serupa, karena secara tidak sadar mereka mengasosiasikannya dengan kesenangan. Dalam dunia digital saat ini, kita telah memasuki era ekonomi atensi, attention economy, di mana perhatian menjadi aset berharga. Semakin banyak perhatian yang diperoleh, semakin besar potensi untuk menghasilkan uang melalui berbagai cara, seperti endorsement atau monetisasi konten. Hal ini membuat banyak orang tergiur untuk menciptakan konten yang mudah viral, termasuk yang mengandung unsur seksual. Namun, apakah ini benar-benar cara yang efektif untuk membangun karir di dunia digital? Faktanya, banyak kreator yang memilih jalur ini bukan karena kurangnya kreativitas, tetapi karena mereka melihatnya sebagai jalan pintas menuju popularitas. Mereka percaya bahwa semakin banyak pengikut, semakin besar peluang mendapatkan keuntungan finansial. Namun, dari yang gua amati, meskipun konten semacam ini bisa mendapatkan engagement tinggi, ada satu kelemahan besar, yaitu daya beli audiensnya rendah. Sebagian besar penonton hanya mencari hiburan gratis tanpa niat untuk mendukung secara finansial. Hal ini berbeda dengan konten kreator yang membangun komunitas berdasarkan kepercayaan dan nilai. Misalnya food vlogger yang mampu menggerakkan audiensnya untuk membeli produk yang mereka rekomendasikan. Selain itu, brand-brand besar cenderung lebih berhati-hati dalam memilih kreator untuk bekerja sama. Mereka lebih memilih kreator yang memiliki reputasi baik dan target audiens yang jelas. Sebaliknya, kreator yang dikenal karena konten seksual justru lebih sering mendapat tawaran dari brand-brand yang kurang kredibel, seperti situs judi online. Ini membuktikan bahwa meskipun angka pengikut tinggi, hal tersebut tidak selalu berarti peluang monetisasi yang lebih baik. Popularitas yang diperoleh dari konten seksual juga cenderung bersifat sementara. Tren di media sosial terus berubah, dan wajah-wajah baru terus bermunculan. Kreator yang hanya mengandalkan daya tarik fisik tanpa inovasi atau nilai, lebih akan sulit bertahan dalam jangka panjang. Mereka yang sukses di industri ini biasanya adalah mereka yang mampu beradaptasi dan terus menawarkan sesuatu yang baru. Namun, penting juga untuk tidak serta-merta menyalahkan kreator semata. Pada dasarnya, keberadaan konten semacam ini didorong oleh permintaan pasar. Jika tidak ada permintaan, maka pasokan pun akan berkurang. Artinya, sebagai penonton, kita juga memiliki peran dalam menentukan jenis konten apa yang akan mendominasi media sosial. Jika kita ingin lebih banyak konten berkualitas, maka kita harus mulai mengubah pola konsumsi kita sendiri. Selain itu, ada juga dampak sosial yang harus kita perhatikan. Normalisasi konten seksual di media sosial dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, terutama generasi muda,
terhadap hubungan, nilai moral, dan standar kecantikan. Banyak orang yang mungkin merasa tertekan untuk mengikuti tren demi eksistensi, meskipun sebenarnya mereka tidak nyaman dengan hal tersebut. Ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan kepercayaan diri individu yang terpapar secara terus-menerus. Lebih jauh, budaya konsumsi konten yang berorientasi pada seksualitas juga berpotensi memengaruhi cara masyarakat melihat hubungan antar manusia. Dengan banyaknya konten yang menonjolkan sisi sensual tanpa adanya nilai-nilai edukatif, banyak orang akhirnya membangun ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri maupun pasangan mereka. Ini dapat memicu masalah kepercayaan diri, kecemasan sosial, bahkan distorsi dalam hubungan interpersonal. Dari sudut pandang hukum, ada juga risiko yang perlu diperhatikan. Beberapa negara memiliki regulasi ketat terkait distribusi konten seksual di internet, dan tidak jarang ada kasus di mana kreator menghadapi masalah hukum akibat konten yang mereka unggah. Hal ini bisa mencakup pelanggaran terhadap kebijakan platform media sosial atau bahkan hukum terkait eksploitasi digital. Dalam beberapa kasus, konten yang awalnya dibuat untuk hiburan bisa berujung pada permasalahan hukum yang serius. Dampak negatif lainnya adalah bagaimana konten seksual di media sosial dapat mempengaruhi dinamika sosial secara luas. Misalnya, dalam beberapa budaya, eksposur terhadap konten semacam ini dapat memperkuat stigma dan memperburuk ketidaksetaraan gender. Perempuan seringkali lebih mendapat tekanan sosial dibandingkan laki-laki dalam hal bagaimana mereka menampilkan diri di media sosial. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara kebebasan berekspresi dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sebagai penutup, fenomena ini adalah cerminan dari tren digital yang berkembang saat ini. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengubahnya. Dengan lebih selektif dalam memilih konten yang kita konsumsi, kita bisa ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih positif. Kita juga dapat mendukung kreator yang memberikan nilai lebih dalam kontennya, sehingga ekosistem digital menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan kesadaran dan edukasi yang lebih baik, kita dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih seimbang antara hiburan dan edukasi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih.